Didu menjatuhkan bola bekel ke bawah dari ketinggian setengah meter. Berikutnya, setiap kali bola memantul, bola tersebut akan memantul lebih rendah dari ketinggian sebelumnya. Coba teman-teman perhatikan deh. Ketinggian pantulan akan semakin rendah. Itu artinya ketinggian pantulan dipengaruhi oleh suatu faktor pengali. Karena lebih rendah, berarti faktor pengalinya kurang dari satu. Nah, untuk bola didu ini, faktor pengali yang mempengaruhi ketinggian bola setelah pantulan adalah N dibagi N ditambah 2, di mana N merupakan urutan pantulan bola. Eits, tapi pola ini tidak berlaku pada semua bola ya, hanya bola milik didu saja. Nah, kira-kira dengan pola pantulan seperti ini, maka pantulan bola ke-19 akan setinggi berapa meter ya? Yuk kita cari tahu. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Yosef, belajar matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan belajar untuk merumuskan pola dari barisan bilangan. Dalam hal ini, barisan bilangan yang terbentuk adalah barisan bilangan dari tinggi bola bekel setelah pantulan. Nah, coba teman-teman simak baik-baik penjelasan dari Kak Yosef. Pertama-tama, kita akan lihat kembali nih ya pantulan bola dari si Dido. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah pantulan dari bola si Didu. Mula-mula bola dilempar ke bawah dari ketinggian setengah meter. Kemudian terbentuk pantulan yang semakin rendah. Dengan aturan pantulannya adalah N per N ditambah 2. Nah, mari kita lihat pola hubungan antara urutan dari pantulan dengan tinggi bola setelah pantulan. Akan lebih mudah kalau Kak Yosef bentuk dalam tabel seperti ini. Jadi untuk kolom pertama ada urutan pantulan bola, kemudian ada pola pantulan, dan yang ketiga, kolom ketiga ada tinggi bola setelah pantulan. Mari kita cari bersama-sama. Mula-mula pantulan yang pertama teman-teman bisa lihat. Berarti Kak Yosef bisa tuliskan urutan pantulannya adalah 1. Yang pertama, pola pantulan yang terbentuk berarti N per N ditambah 2. Berarti 1/1 ditambah 2 sama dengan 1/3. Kak Yosef tulis 1/3. Berarti tinggi bola yang terbentuk, teman-teman bisa lihat 1/3 dari ketinggian sebelumnya. Ketinggian sebelumnya mula-mula adalah setengah meter, 1/2. Berarti ketinggian bola setelah pantulan pertama adalah 1/3 kali dari 1/2 meter. Ini adalah ketinggian setelah pantulan pertama. Kita lihat pada pantulan yang kedua. Teman-teman bisa lihat pada pantulan yang kedua, berarti pola pantulannya adalah 2/2 ditambah 2 sama dengan 2/4. 2/4. Berarti tinggi bola setelah pantulan yang kedua adalah 2/4 kali dari ketinggian sebelumnya. Ketinggian sebelumnya adalah 1/3 dikali 1/2. Berarti tinggi bola setelah pantulan kedua adalah 2/4 kali dari 1/3 dikali 1/2. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada yang bisa kita sederhanakan. 2 pada pembilangnya dan 2 pada penyebutnya. Sehingga kita akan memperoleh ketinggian bolanya sama dengan 1/4 dikali 1/3. Ini adalah ketinggian bola setelah pantulan yang kedua. Kita lihat pada pantulan yang ketiga. Nah, pada pantulan ketiga berarti pola pantulan yang terbentuk adalah 3/3 ditambah 2 sama dengan 3/5. 3/5. Berarti ketinggian bola setelah pantulan yang ketiga adalah 3/5 kali dari ketinggian sebelumnya. 3/5 kali dari ketinggian sebelumnya yaitu 1/4 dikali dengan 1/3. Ada yang bisa kita sederhanakan ya teman-teman, yaitu 3 pada pembilang dan 3 pada penyebutnya. Sehingga kita akan peroleh ketinggian bola menjadi 1/5 kali 1/4.
Nah, dari sini apakah teman-teman sudah bisa melihat polanya? Oke, Kak Yosef akan bantu lagi ya. Kita akan cari pada pantulan yang keempat. Kita lihat lagi, pantulan keempat. Pantulan keempat berarti pola pantulan yang terbentuk adalah 4/4 ditambah 2, yaitu 4/6. Berarti ketinggian bola setelah pantulan keempat adalah 4/6 kali dari ketinggian sebelumnya. 1/5 kali 1/4. Oke, seperti tadi ya, ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu 4 pada pembilang dan pada penyebutnya. Sehingga kita akan peroleh ketinggian bola setelah pantulan keempat adalah 1/6 kali 1/5. Sampai sini teman-teman bisa lihat lagi pola yang terbentuk ketika pantulan pertama, tinggi bola setelah pantulan pertama adalah 1/3 dikali 1/2. Pada pantulan kedua, tinggi bola setelah pantulan adalah 1/4 kali 1/3. Pada urutan pantulan ketiga, tinggi bola setelah pantulan ketiga adalah 1/5 kali 1/4. Pada urutan pantulan keempat, tinggi bola yang terbentuk adalah 1/6 kali 1/5. Nah, sekarang teman-teman bisa menduga pada urutan pantulan kelima berapakah tinggi bola setelah pantulan kelima? Saya beri waktu 5 detik untuk menjawab. Boleh siapkan kertasnya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Kita kerjakan sama-sama ya. Apakah jawaban teman-teman sama dengan Kak Yosef? Urutan pantulan kelima, lihat gambarnya. Oke, berarti pola pantulan yang terbentuk adalah 5/5 ditambah 2. 5/7. Berarti di sini kita bisa sederhanakan ya. 5/7 dikali dengan ketinggian sebelumnya. 1/6 dikali dengan 1/5. Sama dengan ketinggiannya bisa kita cari dengan menyederhanakan ya 5 pada pembilang dan pada penyebutnya. Sehingga kita akan peroleh ketinggian adalah 1/7 dikali dengan 1/6. Wah, dengan begini apakah teman-teman sudah semakin jelas untuk melihat pola yang terbentuk antara urutan pantulan dengan tinggi bola setelah pantulan? Oke teman-teman, teman-teman bisa lihat tabel di samping. Tabel di samping adalah tabel yang tadi kita sudah buat. Nah, untuk memudahkan kita melihat hubungan antara urutan pantulan dengan tinggi bola setelah pantulan, Kak Yosef akan sederhanakan tabelnya menjadi 2 kolom. Seperti ini, tinggal urutan pantulan dengan tinggi bola setelah pantulan. Nah, kita akan lihat hubungannya ya teman-teman. Di mana di sini Kak Yosef akan ubah penulisan untuk tinggi bolanya yang memuat bilangan dari urutan pantulannya. Jadi 1/3 Kak Yosef bisa tuliskan menjadi 1/1 yaitu bilangan dari urutan pantulannya. Nah supaya jadi 3 berarti 1 harus ditambah dengan 2. Oke, kita kalikan dengan 1/2. Nah tapi 2 penulisannya akan kita ubah ya. Memuat dari bilangan pantulannya yaitu 1. Supaya jadi 2 berarti ditambah dengan 1. Oke, berikutnya untuk urutan pantulan kedua. Tinggi bola setelah pantulan kedua adalah 1/4 kali 1/3. 1/4 akan saya tulis memuat bilangan pada urutan pantulannya. Yaitu 2. Supaya jadi 4 berarti 2 harus ditambah dengan 2. Nah berikutnya kita kalikan dengan 1/3 yang memuat bilangan 2. Berarti supaya jadi 3, 2 ditambah berapa nih? Ditambah 1. Hal yang sama untuk urutan pantulan ketiga. Kita lihat tinggi bola setelah pantulan ketiga adalah 1/5 dikali 1/4. 1/5 kayak saya tulis menjadi, nah urutan dari bilangannya adalah 3 ya. Berarti kayak saya 3 ditambah dengan berapa supaya jadi 5? 2. Oke, kita kalikan dengan 1/4. 4-nya kita ubah menjadi bilangan 3 ditambah dengan 1. Nah sampai sini dari urutan pantulan 1, 2, 3 apakah teman-teman bisa melihat pola bilangan yang terbentuk? Oke, SF beri petunjuk ya. Jadi kalau teman-teman lihat baik-baik di sini urutan pantulan yang pertama, maka penulisannya tadi memuat angka yang sama yaitu 1. Kemudian kalau 2 urutan pantulannya di sini sudah memuat 2 ya. 3 hal yang sama juga, 3. Nah, tapi penjumlahannya atau penambahannya ini sama teman-teman kalau teman-teman bisa lihat.
yaitu sama-sama ditambah 2 ya, kemudian ditambah dengan 1. Di sini juga sama nih, ditambah 2 kemudian ditambah 1. Berikutnya juga ya sama, yaitu ditambah 2 dan ditambah 1. Jadi ini adalah pola yang terbentuk. Jadi nanti kalau kita mau ubah penulisannya untuk tinggi bola setelah pantulan keempat, maka kita bisa tuliskan menjadi 1 per, kayak saya akan gunakan warna biru untuk menunjukkan bilangan urutannya, 4 ditambah dengan 2. Kemudian dikalikan dengan 1/4 ditambah dengan 1. Oke, kita lanjutkan nih sampai dengan yang kelima ya. Untuk yang kelima berarti penulisannya bisa Kak Yosef ubah menjadi 1/5 ditambah dengan 2 dikali dengan 1/5 ditambah dengan 1. Nah, kalau untuk pantulan yang keenam, coba lihat ilustrasinya. Nah, untuk yang keenam berarti tinggi bolanya seperti apa nih? Kalau kita hubungkan dengan pola yang terbentuk. Untuk urutan pantulan yang keenam, maka kita bisa tuliskan tinggi bola setelah pantulan keenam adalah 1 per, sesuai dengan pola yang terbentuk, berarti 6 ditambah dengan 2, kemudian kita kalikan dengan 1/6 ditambah dengan 1. Wah, bagaimana? Dengan melihat polanya akan menjadi lebih mudah nih untuk kita menentukan tinggi bola setelah pantulan. Lalu bagaimana nih untuk tinggi bola setelah pantulan ke-19? Kalau kita gunakan cara mengurutkan seperti ini, maka akan membutuhkan waktu yang lama dan kita pasti akan capek juga menghitungnya. Maka dari itu penting kita menentukan urutan pantulan dengan pantulan yang ke-n, kesekian. Setelah urutan pantulan kesekian, maka tinggi bolanya berapa nih? Nah, karena kita sudah melihat polanya yaitu ditambah 2, kemudian ditambah 1, tambah 2, kemudian tambah 1, tambah 2, tambah 1, maka kita bisa menentukan tinggi bola setelah pantulan ke N adalah 1 per, karena tadi pantulan ke N berarti di sini ganti dengan huruf N ditambah dengan 2. Kita kalikan dengan 1/n ditambah dengan 1. Nah, inilah tinggi bola yang terbentuk setelah pantulan ke N untuk sembarang N. Jadi kita bisa tinggal memasukkan atau mensubstitusikan nilai dari N-nya. Kalau ke 19 berarti kita akan mudah mencari tahunya. Oke deh teman-teman, berarti tadi kita sudah berhasil ya merumuskan dari tinggi bola setelah pantulan ke N. Yaitu rumusnya adalah 1/n ditambah 2 dikali 1/n ditambah 1. Nah sekarang kembali lagi ke pertanyaan awal. Berapa sih tinggi bola setelah pantulan ke-19? Apakah jawabannya A 1/420 atau B 1/380? Saya beri waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Jawaban yang benar adalah 1/420. Bagaimana caranya? Cara yang mudah. Kita hanya tinggal mensubstitusikan nilai dari N-nya. Di sini berarti N-nya adalah 19. Tinggal kita hitung. Tinggi bola setelah pantulan ke-19 adalah 1/N-nya 19 ditambah dengan 2 dikali dengan 1/N-nya 19 ditambah dengan 1. Sehingga kita akan peroleh penghitungannya 1/19 ditambah 2, 21 dikali dengan 1/19 ditambah 1, 20. Sehingga kita tinggal kalikan saja. 21 dikali 20 berapa? 420. Jadi jawabannya adalah 1/420.
satuannya adalah meter. Jadi sekali lagi jawaban yang betul adalah yang A. Yeay, kalian sudah berhasil untuk menemukan rumus dari suatu pola bilangan yang terbentuk. Teman-teman, jadi kita bisa belajar nih ya, bahwa akan lebih mudah nih bagi kita untuk menentukan rumus dengan cara menggunakan tabel. Eits, ngomong-ngomong, kalau kita lihat animasi tadi, kira-kira kapan ya bola si Didu itu akan berhenti memantul? Jadi penasaran nih. Oke, tapi itu jadi PR buat teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk kerjakan latihan soal setelah ini. Sampai jumpa dengan Kak Yosef di video selanjutnya. Dadah!